Shalom, selamat berjumpa dalam channel YouTube ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan. Di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kesalahan pemberontakan Adam di Taman Eden mengakibatkan semua manusia kehilangan kemuliaan. Manusia jatuh ke dalam dosa dan diperbudak oleh dosa. Rasul Paulus berkata, ia tidak dapat melakukan kebaikan, tetapi ia terus melakukan kejahatan yang sebenarnya ia tidak inginkan. Konflik batin yang besar akibat diperbudak oleh dosa. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam. Betapa luar biasanya saudara-saudara ketika kita berada di dalam perhambaan dosa. Bapak Ibu yang kekasih, hakikat Natal adalah tindakan atau inisiatif Allah untuk menjumpai umatnya atas dasar kasihnya yang begitu besar itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi Natal saudara-saudara tidak lain daripada Allah datang menjumpai umatnya yang tidak berdaya itu, yang tidak mampu lagi menyelamatkan diri. Ia telah tenggelam di dalam dosa, di dalam perbudakan. Dalam kondisi seperti inilah Allah menyatakan kasihnya, meninggalkan tahtanya di surga, turun ke dalam dunia ini, bahkan turun ke dalam kerajaan Allah, supaya kita umat yang berdosa mendapatkan keselamatan, pengampunan dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah tadi kita membaca di dalam Lukas 2. Ada gembala di padang Efrata. Ketika malaikat Tuhan datang memberitakan kabar sukacita
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pangkal. Dan tiba-tiba tampaklah sama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Itulah saudara-saudara berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala. Lalu apa respon para gembala? Di dalam ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam. Saudara-saudara, mereka mendengar, menjumpai, lalu mengabarkan. Orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 11 di sana menjelaskan bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gula. Saudara-saudaraku, orang Majus menjumpai Yesus bukan sekedar untuk membuktikan kebenaran tanda alam yang mereka lihat melalui bintang, tetapi secara jelas, ya, pada ayat 2 bacaan kita tadi di Lukas 2 ayat yang kedua, ya, bahwa mereka menjumpai Yesus untuk menyembah Yesus. Berbeda dengan para imam dan ahli Taurat. Dari nubuatan Mika, ya, Nabi Mika 5 ayat 1. Mereka mengetahui di mana sesungguhnya Mesias akan dilahirkan. Oleh sebab itu mereka menyampaikan informasi itu kepada Herodes. Tapi mereka sendiri tidak ada tanggapan sama sekali tentang berita dari orang Majus itu. Di dalam Matius 2 ayat 5 dan 6. Mereka yang paling tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Tetapi mereka tidak mau tahu. Tidak peduli dengan berita kelahiran tersebut. Mereka terkejut, tapi tidak menanggapi sebagaimana orang Majus menanggapinya. Mereka menyadari bahwa Mesias akan datang di Betlehem dari nubuatan para nabi. Tapi mereka tidak menanggapi sebagaimana mestinya. Mereka tahu, tapi tidak mau tahu dan tidak peduli. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan respon kita ketika kita mendengar berita Natal, mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita seperti para gembala yang setelah mendengar berita Natal kita segera bergegas menjumpai dan mewartakan lewat kata dan perbuatan kita? Atau apakah kita seperti para Majusi dari timur, setelah melihat bintangnya segera bergegas menjumpai bayi Natal itu? Mereka tidak memperhitungkan jarak yang begitu jauh, rela menghadapi tantangan dan hambatan di perjalanan. Bahkan mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan harta yang paling berharga, yaitu emas, kemenyan, dan gula. Ataukah kita tidak lebih dari para imam ahli Taurat yang tahu firman Tuhan tetapi tidak mau tahu dan bahkan tidak peduli? Atau kita adalah Raja Herodes yang kemudian gelap mata dan tega membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah?
Saudara-saudaraku, dengarkan firman dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab ia didirikan di atas batu. Ketika mendengarkan perkataan Tuhan, pergi dan lakukan. Dan saudara-saudara, dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan dan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk lebih jauh jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin.